Talk to me. Sobat Cetana, kembali bersama saya Dr. Ana. Nah, saat ini kita ngobrol lagi, mungkin sekitar 5 menit lah kita ngobrol-ngobrol. Aku mau sharing nih buku yang aku rekomendasiin kalau kalian mau belajar tentang MBTI. Jadi aku bagi lagi ya insight sedikit ya, ilmu yang aku baca ya. Coba kali lagi aku belajarnya otodidak, jadi aku bukan psikolog atau psikiater. Jadi kalau kamu mau belajar lebih dalam ya kamu harus kuliah psikologi ya atau psikiatri. Kalau psikiatri itu berarti kamu kuliah jadi dokter dulu, kedokteran, baru kamu ambil lagi bagian psikiatri. Tapi kalau psikolog ya kamu bisa langsung daftar ke kuliah psikologi. Nah, kayak Myers-Briggs Indicator tuh kayak itu kayaknya ranahnya MBTI itu cuma 2 MBTI, kayaknya INFJ dan INFP. Jadi aku udah sering banget ngomong bahwa dari 16 kepribadian itu nggak semua kepribadian itu enggak tentang tes kepribadian ini. Terus kalian pasti nanya kan, karena dari obrolan terakhir tuh apa sih manfaatnya di kelompok, apa manfaatnya di pekerjaan, apa manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Oke. Yang paling gampang adalah kalau kalian tahu kodenya kan, ada pembagian antara introvert sama extrovert. Itu sih paling yang sering dibahas. Dan itu pun nggak semua orang pengen tahu gitu, apakah mereka introvert atau extrovert. Kenapa? Karena memang nggak semua orang terlalu peduli ya tentang hal itu kan. Dan yang penting ya jalanin aja kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Tapi sebenarnya kalau kita pada fase-fase di mana kita ada konflik, maka kita bisa tahu bagaimana cara kita bisa memperbaiki diri kita. Kalau kita tahu apakah kita seorang introvert ataupun kita seorang extrovert. Memperbaiki diri itu dalam artian kita mencari solusi-solusi yang positif atau jalan keluar yang memberi kebaikan untuk diri kita, syukur-syukur juga tidak menyakitkan untuk orang lain ya kan. Nah, kalau misalnya orang-orang extrovert tuh biasanya mereka lebih senang kalau bilang sih kumpul dengan orang banyak, terus mendapatkan banyak insight dengan berkumpul dengan banyak orang dengan energi yang cukup berlimpah dari orang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka olahraga tuh, kalau aku lihat ya, mereka olahraganya tuh biasanya kumpul-kumpulnya sama yang setipe olahraganya yang berkelompok. Ya mungkin kayak volley, basket, terus sepak bola, futsal. Nah itu mereka ngerasa happy tuh dengan melakukan hal seperti itu. Terus kamu mau pasti nanya, emang nggak ada apa orang introvert yang pergi olahraga gitu? Ya ada, tapi biasanya mereka nggak terlalu se-happy orang-orang extrovert kumpul gitu loh. Ada orang yang misalnya pergi olahraga ya karena memang pekerjaannya untuk olahraga atau memang hanya untuk sosialisasi. Tapi ada orang yang pergi traveling atau pergi olahraga itu memang mereka mencari energinya dengan cara seperti itu, dan charge energinya jadi lebih besar setelah mereka melakukan olahraga itu. Jadi mereka bisa jadi lebih happy dalam setelah bekerja. Mereka melakukan itu bisa tambah happy gitu loh. Jadi nggak bisa juga kamu maksain diri kamu. Sebenarnya kalau aku bilang akhirnya kamu juga bisa memilih sih sebenarnya kamu yang mana gitu. Ada juga orang yang kalau misalnya mereka lebih senang justru kalau aku lihat dia mengerjakan sesuatunya tuh sendiri setelah bekerja berkelompok gitu. Misalnya mereka bikin karya sendiri gitu, atau mereka ngedit gitu. Terus misalnya bikin atau malah senang baca buku ya kan. Kalau baca buku kan jarang ya baca buku rame-rame. Baca buku kan pasti sendiri juga gitu. Jadi beda-beda orang, jadi beda-beda cara mereka untuk bisa kalau anak sekarang sih nyebutnya nama healing ya. Kalau generasi Gen Z itu nyebutnya healing, itu beda banget. Jadi nggak bisa kita memaksakan diri kita. Nah, kalau di buku ini dapat 16 kepribadian itu. Setelah kode dari I sama E itu kan kode yang paling mudah, dan aku sekali lagi sih aku bilang misinya jangan berdasarkan apa yang kamu inginkan dari diri kamu,
so jadi gelap nih ya. Oke, ini sambil jalan ya. Terus kalau kode kedua itu adalah S sensing, dan satunya tuh intuitif. Nah, aku tuh agak susah sih sebenarnya mengerti dan memahami ini, cuman aku nangkepnya ya gitu. Tapi kalian belajar lagi, kalau kalian tertarik ya kalian konsultasi lah ya gitu. Karena aku juga punya komunitasnya ini juga tempat diskusi segala macam, bukan hanya ke diri kita, ke orang lain juga gitu. Kita ngomongin orang untuk memperbaiki apa yang terbaik buat diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau sensing itu tipikal manusianya adalah dia melihat sesuatu itu berdasarkan fakta. Kalau intuitif, aku nangkapnya ya, tolong dikoreksi, yang kode berikutnya kan antara S atau N. Nah, kalau intuitif, dia melihat sesuatu tuh melihat gambaran besar dan lebih berimajinasi gitu, lebih melihat sesuatu yang gak hanya berdasarkan fakta. Aku nangkapnya gini, mending lihat teman kamu ada 2 orang ya, anggaplah satu sensing lebih tinggi. S itu bukan sensitif ya, sensing, dan N itu intuitif, kepanjangan dari intuitif. Jadi kode yang kedua tuh antara S atau N ya. Aku ulangi lagi, ketika kamu temu orang sensing yang kodenya S, yang cenderung sensing itu akan menjawab begini, datanya mana gitu, datanya valid nggak gitu, datanya bisa dipercaya nggak, kayak gitu. Mereka akan lihat data, dan mereka kalau dengan sabar mereka akan bilang, aku sih kalau nggak lihat sendiri nggak bakal percaya, aku sih kalau nggak nyaksiin sendiri nggak bakal percaya. Jadi dia nggak bakal mau denger sesuatu hal, kalau aku nangkapnya ya, nggak mau denger sesuatu hal kalau mereka nggak lihat faktanya gitu. Itu orang sensing. Nah, kalau orang intuitif, mereka melihat tuh gambaran besar, terus mereka tuh lebih berimajinasi, mereka tuh lihatnya konsep. Jadi kalau melihat data, mereka akan menilai. Kalau aku lihat ya, menurut saya ada yang nggak beres. Itu orang intuitif. Data yang nggak beres apa tuh kadang-kadang mereka nggak bisa jelasin gitu, karena mereka